Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang mendung ini, saya harap tidak menyurutkan semangat kalian untuk stay galbay, gagal bayarkan pinjol-pinjol Anda, gagal bayarkan pindar-pindar Anda ya. Karena mungkin di mata masyarakat pinjol ini image-nya sudah buruk ya. Dan akhirnya OJK memutuskan untuk mengganti nama pinjol menjadi pindar. Nah, ini diawali dengan adanya kasus orang mengakhiri hidup satu keluarga di Tangerang, di Ciputat ya. Lalu ada juga kasus di Kediri yang berusaha untuk mengakhiri hidup, cuman masih bisa selamat, dan satu anggota keluarga sudah meninggal dunia. Nah, dari sini karena image pinjol itu sangat buruk di mata masyarakat sehingga OJK melakukan spekulasi untuk mengganti pinjol menjadi pindar. Nah, harapannya kata OJK kalau pinjol sudah diganti pindar ini untuk membedakan mana pinjaman yang resmi dan tidak resmi atau legal atau ilegal. Tapi apakah menurut kalian setelah nanti pinjol diganti nama menjadi pindar, apakah akan jadi solusi di lingkungan masyarakat, di kalangan masyarakat bawah? Tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar ya. Walaupun namanya pinjol dirubah menjadi pindar itu bukanlah solusi, tetap saja nanti akan banyak masyarakat yang terjebak jika sistem atau cara-cara di pinjaman online tersebut tidak dirubah. Seperti orang yang melihat iklan di media sosial pinjam 1 juta dikembalikan 1.050.000. Setelah dilakukan peminjaman pinjam 1 juta yang cair ke rekening nasabah itu 723.000. 14 hari kemudian setelah mencairkan dana tersebut harus mengembalikan 1.140.000. Itu kan sama saja dengan jebakan. Tadinya kan masyarakat atau nasabah itu berharap bisa mendapatkan uang pinjaman 1 juta rupiah dan mengembalikannya 1.050.000 rupiah. Nah, itulah makanya kalau sistem di perusahaan pinjolnya tidak diperbaiki, regulasinya tidak diperbaiki, maka walaupun namanya dirubah menjadi pindar itu bukanlah solusi. Tetap akan nanti banyak masyarakat yang merasa terkelabui, merasa terbodohi karena mereka kan pasti wah ini pinjol jadi pindar. Apa nih pindar? Mungkin orang yang tidak tahu pasti penasaran dan berusaha untuk melakukan peminjaman, padahal di balik pindar itu ada pinjol-pinjol yang bisa saja menjerat dan menjebak masyarakat. Ini fakta, banyak pengalaman orang-orang yang sudah menggunakan pinjol mau legal atau ilegal, banyak yang sampai hidupnya porak-poranda, rumah tangganya hancur, harta bendanya habis. Itu fakta yang terjadi karena banyak jebakan-jebakan yang dilakukan oleh perusahaan pinjol tersebutnya. Jadi buat kalian yang saat ini mungkin mempunyai pendapat yang berbeda, apakah lebih baik pinjol ini diganti nama menjadi pindar ataukah dihapuskan saja? Tuliskan di kolom komentar ya. Cuman saran saya kepada pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, ada baiknya perusahaan pinjol ini dihapuskan saja dari negara ini. Cobalah diganti dengan sistem pinjam-meminjam ataupun sistem koperasi ataupun apapun itu yang jelas tidak menjebak dan menjerat masyarakat. Dan cara-cara penagihan yang dilakukan pinjol juga kita tahu. Banyak orang yang stres, tingkat kesetresan orang meminjam uang di pinjol itu 75% ya. Sangat-sangat stres orang ketika punya utang di pinjaman online. Faktanya ketika mereka sudah di tingkat kesetresan yang tinggi sampai mengakhiri hidup, bahkan satu keluarga mengakhiri hidup dengan cara apapun itu dilakukan karena terjerat utang pinjaman online. Jadi apakah pinjol ini masih bisa dijadikan solusi setelah diganti pindar ya? Kita sama-sama lihat saja ke depannya kebijakan dari OJK mengganti nama pinjol menjadi pindar ini, apakah nanti yang akan terjadi di tahun 2025 ini, karena akhir tahun 2024 ini sudah makan korban lagi. Dari dulu kita tahu banyak korban yang sudah mengakhiri hidup karena terjerat utang pinjol. Banyak orang yang karena maksa pinjol akhirnya korupsi. Banyak orang yang karena maksa untuk membayar pinjol, menjual aset, menjual tanah warisan, menjual apapun yang sekiranya itu bisa membayarkan utang pinjaman online. Jadi kawan-kawan ya, jika Anda ingin selamat dari jeratan utang pinjol, solusinya hanya satu, tidak mampu bayar, gagal bayarkan ya. Jangan memaksa bayar.
Fakta di lapangan orang yang memaksa bayar utang pinjol itu hidupnya ancur-ancuran ya, karena berusaha untuk mensejahterakan pinjol, berusaha untuk maksa bayar pinjol karena tidak mau di blacklist, tidak mau datanya jadi jelek, tidak mau data-datanya jadi jelek, akhirnya memaksakan diri untuk bayar utang pinjol tersebut, bela-belain ancur-ancuran. Dan lebih baik dari sekarang, saya sarankan buat kawan-kawan yang sudah menggunakan pinjol, gagal bayar adalah solusi tepat untuk Anda melepaskan diri dari potensi jeratan utang pinjol yang semakin besar. Orang yang gagal bayar hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang masih merawat pinjol, masih maksa bayar ya, apapun itu alasannya. Itu fakta terjadi di lapangan. Orang yang merawat pinjol endingnya pasti gagal bayar, tapi orang yang sudah gagal bayar di awal saat masih memiliki satu utang dipinjol tidak akan berpotensi terjerat utang yang semakin besar ya. Jadi menurut kalian setuju nggak jika kalian sudah memutuskan gagal bayar di awal daripada terus-terusan maksa bayar? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Pengalaman saya juga dulu, karena saya rajin merawat pinjol yang waktu itu saya berasumsi mindset saya utang harus dibayar, tapi ternyata utang pinjol jika maksa bayar endingnya gagal bayar, endingnya ancur-ancurannya. Itu fakta ya. Jutaan orang yang sudah merasakan hal ini, jutaan orang yang merasa terjebak dan terjerat utang pinjol, dan ada sampai beberapa puluh orang yang mengakhiri hidup karena mereka sudah buntu pikirannya, sudah bingung apa yang mesti dilakukan, sudah tidak mampu lagi membayar, apalagi yang harus dijual, apalagi yang mesti digadaikan. Bagaimana cari uang lagi untuk membayar utang pinjol tersebut. Nah, dari sekarang daripada Anda stres memikirkan pinjol, lebih baik mulai hari ini Anda fokus sejahterakan hidup Anda, sejahterakan hidup keluarga Anda, sejahterakan masa depan Anda. Jangan mensejahterakan pinjaman online ya. Mau itu pinjol legal atau ilegal, mau pindar, apapun itu sama saja. Jadi kalian lebih fokuslah dalam menata hidup kalian yang saat ini mungkin sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, sudah buntu, tidak mampu lagi, lebih baik gagal bayarkan, perbaiki perekonomian kalian, perbaiki hidup kalian, sejahterakan hidup kalian, coba cari duit, cari peluang-peluang rezeki, agar minimal kalian bisa hidup lebih layak, hidup lebih baik daripada terus-terusan memaksakan diri, merawat pinjol, membayar utang pinjol. Endingnya kalian akan gagal bayar, endingnya kalian akan menyesal, endingnya kalian akan ancur-ancuran. Itu fakta ya. Jadi hati-hati ketika kalian saat ini masih merawat pinjol dengan alasan apapun, karena itu bukanlah solusi. Solusi yang terbaik, solusi yang paling masuk akal ketika kalian sudah memiliki utang pinjol dan tidak mampu bayar adalah gagal bayar ya. Dengan gagal bayar insya Allah hidup kalian akan selamat, hidup kalian akan baik-baik saja. Apapun resikonya ikhlaskan. Hadapi apapun yang akan terjadi ketika kalian memasuki gagal bayar di pinjaman online tersebut. Semua masalah, semua yang akan kalian hadapi ikhlaskan ya. Dengan seperti itu insya Allah kalian akan baik-baik saja. Kalian bisa melewati fase gagal bayar tersebut dengan sehat, dengan selamat, dan dengan masa depan yang lebih baik insya Allah ya. Oke, tetap semangat kawan-kawan yang saat ini masih merawat pinjol, hati-hati dan tetap kalian untuk memperjuangkan diri kalian, utamakan kebutuhan kalian, jangan terus mengutamakan kebutuhan pinjaman online. Semoga sharing ini bermanfaat, dan buat kawan-kawan yang pendapatnya tidak berbeda silahkan tuliskan di kolom komentar. Jika kalian tidak setuju dengan yang saya sampaikan, tuliskan di kolom komentar ya. Semoga ini bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan yang semua yang saat ini sudah buntu otaknya, pikirannya sudah bingung harus seperti apa. Semoga tercerahkan, jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, jangan sampai melakukan hal-hal yang itu bisa membahayakan kehidupan kalian, apalagi sampai mengakhiri hidup ya. Gagal bayar di pinjol itu bukanlah akhir hidup Anda, tapi awal hidup Anda untuk memulai hidup yang lebih baik. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.